Jadi kan keterangan Dede dan Aib itu hanya ada di dalam BAP yang menyatakan seolah-olah pada tanggal 27 Agustus 2016 Dede dan Aib itu mengetahui adanya kejar-kejaran korban Vina dan Eki dikejar oleh rombongan yang sekarang menjadi terpidana. Dinyatakan oleh Saka dalam pemeriksaan tadi tidak pernah tahu masalah itu. Karena apa? Saka punya alibi sendiri di tanggal 27 Agustus 2016 itu dia ada di rumah temannya, di rumah pamannya di Sadikung, kemudian ke rumah neneknya, kemudian ke bengkel pada malam hari. Jadi akibat keterangan Dede dan Aib yang menyatakan melihat ada kejar-kejaran dan termasuk diantaranya Saka Tatal, itu membuat 7 terpidana yang diancam hukuman seumur hidup dan Saka 8 tahun itu divonis tinggi, divonis sangat luar biasa. Padahal Dede dan Aib tidak pernah hadir di persidangan, hanya dibacakan lewat BAP. Jadi kita juga tidak mengkonfirmasi pada saat sidang betul nggak kejadiannya seperti itu. Dan sekarang yang terjadi, Dede sudah menyatakan bahwa dia pada tanggal 27 tidak mengetahui adanya peristiwa itu. Dia disuruh menulis sesuai BAP, menyatakan sesuai BAP atas suruhan Aib dan Bapak Rudiana sebagai pelapor. Itu sudah disampaikan di podcastnya Pak Dedi. Kemudian saya juga pernah berkomunikasi sebetulnya pada tanggal 31 Agustus 2016 betul tidak Bapak Rudiana menemui Dede dan Aib. Kalau cerita Dede pada tanggal 31 Agustus 2016 dia justru tidak bertemu Bapak Rudiana karena dia tidak masuk kerja. Jadi akibat BAP yang ditandatangani di Polres Cirebon Kota merugikan 8 orang terpidana termasuk diantaranya Saka Tatal. Gitu. Jadi Saka Tatal punya alibi sendiri di tanggal kematiannya Eki dan Vina gitu ya Pak. Terus pada malam hari kejadian ketika si Saka keluar dari rumah pamannya dan kemudian ke rumah neneknya, kemudian menuju ke bengkel, jarak pandang cuma 10 meter karena dalam keadaan gerimis. Jadi lewat dari 10 meter tidak kelihatan manusia kalau di gang itu. Nah, dan tempat kejadian yang di flyover itu dia tidak melewati tempat itu karena dia mengira ada razia karena banyak polisi dan yang membonceng dia tidak menggunakan helm, tidak punya SIM, sehingga dia tidak melewati tempat yang di flyover katanya ada kecelakaan. Itu yang tadi yang baru, kejadian baru. Selanjutnya kalau mengenai Rudiana, Pak Yasin jelaskan. Jadi tadi yang disampaikan oleh Saka Tatal di dalam BAP tadi, keterangan Aib, keterangan Liga Akbar, keterangan Dede, semua adalah keterangan palsu. Ya. Dan ini sangat merugikan Saka Tatal. Keterangan Dede, keterangan Aib itu adalah keterangan palsu dan itu sudah dikonfirmasi oleh Dede dan Liga Akbar bahwa mengakui keterangannya dia adalah keterangan palsu. Kemudian BAP-nya ada tetapi BAP itu adalah BAP abal-abal yang dibuat oleh Rudiana. Maka setelah diperiksanya Saka Tatal, Rudiana wajib untuk diperiksa, diberhentikan tanpa dengan hormat dan dia harus bertanggung jawab kepada klien kami karena sudah membuat suatu peradilan yang peradilan sesat. Ya. Jadi hari ini setelah Saka Tatal diperiksa, kita minta supaya Kapolri lebih tegas lagi, Kadipropam lebih tegas lagi, Kadipropam Jawa Barat juga harus lebih tegas lagi terhadap ulahnya orang yang bernama Rudiana dan para begundal-begundalnya yang memeriksa Saka Tatal dan 7 orang terpidana yang saat ini sedang mendekam di penjara. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak perlu bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Maka dengan itu kita meminta kepada seluruh penegak hukum untuk segera melepaskan 7 terpidana karena beliau Saka Tatal sudah memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Gitu ya. Dan PK Saka Tatal diterima. Insya Allah diterima. Dan wajib untuk diterima karena tidak ada alasan tidak diterima. Saka Tatal sudah mengatakan sudah mengatakan sebenarnya Aib wajib untuk masuk penjara. Kemudian Dede sudah menyatakan bahwa keterangannya palsu. Liga Akbar sudah mengakui bahwa keterangannya palsu. Semua sudah didoktrin oleh orang yang namanya Rudiana. Dan para penyidik tahun 2016 wajib untuk diberhentikan
karena ini sudah menyangkut tentang pri kemanusiaan. Saya cukup ya. Rudiana. Penganiayaan oleh Rudiana, penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan CS begundal-begundalnya itu sudah terbukti dan sudah diterangkan oleh kawan-kawan yang ada di tujuh terpidana dan Sakatata. Terima kasih ya. Baik teman-teman, itulah cuplikan video dari kuasa hukum Sakatata di mana kasus meninggalnya sepasang kekasih Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam terus menuai pro dan kontra. Bola liar atas pengungkapan kasus tersebut terus melambung ke sana kemari. Kapolri pada akhirnya membentuk tim khusus untuk mengungkap kebenaran kasus tersebut. Meskipun secara yuridis formal kasus tersebut telah selesai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, proses pengungkapan kasus yang dimulai dengan penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama, banding maupun kasasi telah dilalui. Eksekusi terhadap para terpidana juga telah dilakukan, bahkan salah seorang diantaranya telah bebas kembali dan sudah keluar dari penjara. Pengajuan upaya gerasi juga telah dilayangkan namun ditolak oleh Presiden. Nah, penyidikan kasus ini sendiri berawal dari adanya kecurigaan orang tua salah satu korban yaitu Eki yang kebetulan orang tuanya Rudiana berprofesi sebagai anggota kepolisian. Ibtu Rudiana merasa curiga penyebab kematian anaknya bukanlah akibat kecelakaan lalu lintas, namun adalah korban pembunuhan. Nah, untuk itu yang bersangkutan membuat laporan polisi dan ditindaklanjuti dengan proses penyidikan. Informasi pertama yang diperoleh tentang kejadian tersebut serta dugaan pelaku yang menyebabkan kematian korban didapatkan dari saksi yang bernama Aib dan Dede. Nah, dari informasi inilah kemudian penyidikan dikembangkan sehingga berhasil mengamankan para terduga pelaku yang saat ini telah menjadi terpidana beserta beberapa barang bukti. Proses pun terus bergulir hingga pihak penuntut umum kejaksaan menyatakan telah lengkap yang pada akhirnya perkara tersebut diperiksa di pengadilan. Nah, dari hasil pemeriksaan di pengadilan inilah kemudian dinyatakan para pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan pemerkosaan dengan si korban. Disimpulkan dari putusan pengadilan tersebut keduanya merupakan korban pembunuhan berencana dari sekelompok orang yang diduga merupakan kelompok geng motor. Dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon sampai dengan putusan Mahkamah Agung menyatakan adanya 11 orang sebagai pelaku dalam kejadian tersebut. Nah, dengan 8 orang telah diajukan dalam persidangan dan kemudian dinyatakan terbukti bersalah sehingga dijatuhi pidana penjara seumur hidup kecuali salah seorang diantaranya pada saat itu masih di bawah umur atas nama Sakatata yang dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun. Sedangkan 3 orang lainnya atas nama Peggy Perong, Dani, dan Andi yang belum tertangkap masih buron dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak proses penyidikan. Menjadi pertanyaan adalah mengapa sebagai saksi kunci dalam pengungkapan kasus Vina Cirebon ini, saksi Aep dan saksi Dede Riswanto tidak pernah diperiksa dan memberikan keterangan dalam persidangan di pengadilan. Padahal berdasarkan ketentuan pasal 185 KUHP, keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Artinya keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 184 KUHP hanyalah apa yang telah diterangkan di depan persidangan, bukan keterangan yang telah diberikan pada saat proses penyidikan berupa berita acara persidangan atau BAP. Hal yang demikian terkait dengan penilaian hakim dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, di mana hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan antara lain alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu. Dan itu hanya dapat dilakukan secara langsung dengan cara tanya jawab kepada saksi dalam proses pemeriksaan di
pengadilan. Dengan tidak diperiksanya seorang saksi di persidangan menjadikan hilangnya peluang hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi tersebut. Padahal dengan pemeriksaan saksi di persidangan diharapkan hakim akan dapat menilai dan mengetahui adanya tujuan atau motif serta alasan seseorang memberikan keterangan tersebut. Nah, dalam kasus Bina Cirebon ini, kenyataan antara saksi Aep dengan sebagian para terpidana telah ada permasalahan sebelumnya. Nah, dan ini menimbulkan pertanyaan pula, apakah motif ini yang kemudian mendorong saksi Aep memberikan kesaksian yang telah memberatkan para terpidana tersebut, meskipun dalam ketentuan KUHP sendiri telah mengatur pada saat proses penyidikan saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Artinya seorang saksi akan diperiksa dengan dilakukan penyumpahan apabila ada dugaan saksi tersebut tidak bisa hadir lah di persidangan, misalnya keberadaan saksi di luar negeri atau sedang menjalankan tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan. Demikian pula, apakah pada waktu itu penyidik kepolisian sudah mengetahui apabila para saksi Aep dan Dede tidak akan bisa hadir dalam pemeriksaan di pengadilan, sehingga pada waktu pemeriksaan terhadap mereka langsung dilakukan dengan disumpah terlebih dahulu. Banyak pihak meragukan hasil pengungkapan kasus tersebut. Berbagai kejanggalan dalam pengusutan dan pengungkapan kasus tersebut terus diungkapkan ke publik. Mulai dugaan kasus yang sebenarnya bukan pembunuhan, akan tetapi kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dirilis pertama kali oleh pihak kepolisian. Namun pada saat itu tidak dilakukan penyidikan, sehingga sampai dengan saat ini belum ada hasil penyidikan terjadinya kecelakaan lalu lintas dimaksud. Muncul pula adanya dugaan terjadi intimidasi ataupun paksaan sampai dengan adanya arahan dari seseorang pada saat pemeriksaan di kepolisian terhadap para terpidana maupun saksi-saksi. Bahkan kemudian hasil persidangan putusan pengadilan perkara tersebut dianggap tidak tepat karena telah menjatuhkan pidana penjara kepada bukan pelaku sebenarnya. Nah, demikian pula beberapa orang yang dianggap sebagai saksi kunci secara terang-terangan menyatakan mencabut kembali keterangan yang pernah diberikan terdahulu dengan alasan keterangan tersebut diberikan karena adanya intimidasi maupun arahan dari orang lain. Keterangan yang diberikan tersebut bukan merupakan keterangan yang sebenarnya. Inilah yang kemudian dijadikan sebagai salah satu peluang oleh mantan terpidana atas nama Saka Tatal untuk melawan putusan tersebut dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali atau PK dalam upaya membersihkan kembali nama baiknya. Demikian pula halnya para terpidana yang lain akan segera mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan tersebut. Hal ini sesuai aturan hukum acara yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 263 KUHP dalam melakukan perlawanan atasan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, dalam kasus Bina Cirebon ini bukan hanya pihak terpidana yang melawan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Pihak penyidik Polda Jawa Barat juga melakukan perlawanan meskipun tidak melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pihak penyidik Polda Jawa Barat hanya menganulir dan menghapus adanya 2 orang DPO lain atas nama Dani dan Andi yang dianggap fiktif setelah melakukan penangkapan atas diri Peggy Setiawan. Meskipun pada akhirnya penangkapan dan penahanan serta penetapan tersangka tersebut akhirnya dianulir oleh Pengadilan Negeri Bandung melalui putusan pra-peradilan dengan menyoroti adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat dalam penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan. Dari kacamata hukum acara pidana merupakan suatu hal yang aneh dan janggal apabila sebuah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bukannya dilaksanakan atau dieksekusi namun dilakukan perlawanan dengan cara menganulir dan menghapus terhadap hasil
penyidikan yang telah dilakukannya terdahulu. Padahal sejatinya putusan pengadilan tersebut berawal dari berdasarkan adanya penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik kepolisian sebelumnya. Adanya 3 orang tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang tentulah merupakan hasil penyidikan yang telah dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup, misalnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian dapat terbentuk suatu rangkaian atau konstruksi kejadian. Nah, sehingga apabila kemudian penyidik menganulir ataupun menghapusnya dengan beralasan itu adalah fiktif, maka mengakibatkan terjadinya missing link pada rangkaian peristiwa yang telah terjadi tersebut. Apakah ada dusta selama proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik kepolisian terdahulu, sehingga beberapa saksi kunci mencabut kembali keterangan yang pernah diberikan terdahulu. Bahkan pihak penyidik sendiri kemudian mengingkari hasil penyidikan yang telah dilakukan tersebut dengan menyatakan 2 orang DPO yang telah diterbitkan dan menjadi pertimbangan hukum dalam suatu putusan pengadilan adalah fiktif. Semudah dan sesederhana itukah proses penyidikan suatu kasus pidana dilakukan, apalagi terkait dengan hilangnya nyawa seseorang yang pada akhirnya akan berakibat tragis pada nasib terpidana. Akan sangat berbahaya bagi penegak hukum apabila benar hal ini terjadi, di samping menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyidikan dalam suatu proses hukum pidana. Baik teman-teman, saya Omen O, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin.